Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Apa kabarnya nih? Sabtu sore nan seru di hari ini 11 September 2021. Ya, tentunya para sahabat Tiga Live sehat, luar biasa dan bahagia. Oke, tema kali ini akan diusung tentang hipnopediatrik dengan metafor. Ya, sebelum kita mengundang tamu spesial, kita akan membahas sekilas tentang hipnopediatrik. Apa itu hipnopediatrik itu sendiri? Hipnopediatrik yaitu suatu kondisi, prinsip-prinsip hipnosis yang digunakan untuk menaikkan tumbuh kembang anak itu sendiri, memaksimalkan pertumbuhan anak itu sendiri menjadi lebih baik, positif, kuat, dan tentunya selalu bahagia. Dan apa itu metafor? Kita dengarkan langsung dari Dokter Ana, yaitu spesialis anak MKes. Beliau adalah dokter anak di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Tangerang. Kita undang langsung. Iya. Alhamdulillah Dokter Arifin sudah bergabung. Saya undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 2 kali ya, Dokter Ari, maafkan. Nggak apa-apa teh, takutnya saya yang error nih jaringannya sebenarnya. Oke ya, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih Dokter Ari sudah menyempatkan waktunya. Dan Dokter Ari boleh sapa teman-teman dan sahabat Media Live. Dan silakan Dokter Ari memperkenalkan dirinya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat sehat semuanya, teman-teman yang sedang bergabung dalam hal ini ya. Ini sih sebenarnya entrance-nya pasti dari Teh Icol nih, dari Dokter Yana Kholida, dalam artian klinik hipnoterapinya. Karena saya sendiri IG-nya nggak dibuka umum, jadi pasti bukan pengikut IG saya yang datang ke sini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Arifin Kurniawan Kashmir. Saya kebetulan seorang praktisi kesehatan, lebih tepatnya di bagian anak, di ilmu kesehatan anak. Saya juniornya Teh Icol. Saya manggilnya Teh Icol nggak apa-apa nih, Dok? Iya, mangga. Atau Dokter Yana. Jadi ketahuan nih namanya ya. Tapi beda ya kelihatan ya. Jadi yang ini, yang katanya juniornya, kelihatan lebih, ya umurnya kayak lebih sama atau nggak mau dibilang tua ya. Ini jadi Teh Icolnya, Dokter Yani yang emang masih kelihatan muda banget kalau yang kayak gini sih. Baiklah, ini mas auranya beda. Jadi saya membantu pendidikan dokter umum, kebetulan sama satu alma mater dengan Dokter Yana. Terus habis itu Dokter Yana mengoptimalkan pada saat minat dan bakatnya di bidang hipnoterapi, saya mengembangkan minat dan bakat saya di bagian ilmu kesehatan anak. Nah, disitulah ada cabang lah istilahnya ya. Tapi qadarullah juga akhirnya minatnya dipertemukan kembali pada saat saya melihat ada sesuatu yang bisa kami kembangkan dalam pendekatan praktek profesional saya. Akhirnya saya merapat ke ilmunya Dokter Yana dan akhirnya minta izin mencari ilmu dari teteh tercinta ini. Akhirnya saya belajar dari Dokter Yana. Pendidikan saya selesai di tahun 2014. Jadi setelah selesai saya dokter anak langsung merapat ke Teh Yana nih. Terus dari situ akhirnya mulai mempraktekkan praktek sebagai dokter spesialis anak hingga saat ini sih. Gitu. Itu perkenalan singkat aja sih. Enggak Teh. Iya. Jadi kita ternyata 7 tahun ya, Dokter Ari kita nggak ketemu ya. Waktu itu 2014. Masih ingat di Bandung itu di Galeri Hotel ya. Iya betul. Amarosa ya, betul, Amarosa Hotel. Wah, jadi promosi nih. Ya. Nah, Dokter Ari boleh dong share nih 7 tahun ini dalam aplikasi kesehariannya di keluarga maupun di praktek, betul-betul diaplikasikan atau ada manfaatnya hipnosis dan hipnoterapi yang sudah dipelajari itu? Iya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita lebih jauh mungkin disclaimer ya, dalam artian saya bukan praktisi hipnosis dalam konteks yang
saya bukan hipnoterapis yang secara intens melakukan, tetapi coba mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dari trans, lalu itu di apa ya, membantu dalam pendekatan pada saat saya berinteraksi dengan anak-anak dan pasien. Jadi kalau pertanyaannya apakah bermanfaat ataukah bisa dimanfaatkan dan bekerja, ya alhamdulillah sih Teh. Jadi semenjak dari belajar dari hipnoterapi di trans, waktu itu kita sampai jadi yang pengenalan awal sampai ke sebagai terapis ya Teh ya, waktu itu belajarannya. Nah, jadi pada saat kita bicara tentang hipnoterapi, pertama kali emang yang saya implementasikan di keluarga dulu. Gitu. Jadi implementasikan, dicoba dulu pada kondisi di keluarga, setelah itu baru mencoba kepada pasien pendekatannya. Kenapa saya tertarik untuk belajar? Karena salah satu teori yang saya dapatkan pada saat saya baca referensi umum dan pada saat saya bertemu sama Teh Yani juga dikatakan bahwa anak itu salah satu dalam tanda petik subjek ya. Kita nggak bilang sebagai objek ya, sebagai subjek. Proses hipnosis yang mudah. Dan konteksnya kita tidak perlu dalam satu tahapan yang panjang untuk anak dapat sampai ke dalam fase sugesti, tetapi dengan cara pendekatan yang paling aman, yang sederhana pun kita bisa memberikan afirmasi dan itu bisa beneficial. Jadi bukan dalam konteks, mungkin persepsi orang tua adalah harus dalam bentuk dia tersedasikan, fasenya induksinya benar-benar dalam, dan baru kita melakukan sugesti, tapi ternyata justru kalau anak-anak dengan pendekatan-pendekatan yang serupa, kita bisa tanpa harus definisi hipnotik yang muncul pada orang awam mungkin sih itu sih. Jadi bukan datang terus di kayak yang ditampilan di sini bukan kayak gitu ya posisinya. Tetapi proses itu bisa kita terapkan secara umum. Itu. Jadi cuman pendekatannya agak berbeda ya, karena anak-anak itu kan tidak bisa memahami secara umum karena karakteristik tiap umur itu berbeda, sehingga kita tidak bisa menggunakan narasi yang wajar. Misalkan memberikan afirmasi sesuai dengan kata dasar lah istilahnya, sehingga digunakanlah istilah-istilah khusus. Nah inilah dalam konteksnya metafora tadi mungkin ya. Itu. Iya. Ya jadi betul ya. Jadi memang kalau anak nggak usah kayak orang dewasa harus induksi lebih dalam dan tidur seperti TV ya Dokter Arya. Ya. Jadi ternyata itu tadi. Anak itu karena gelombang otaknya belum ada gelombang otak beta, terutama mereka yang belum balik ya. Kalau dalam psikoterapi Islam itu anak yang belum balik, dia gelombang otaknya masih alfa, theta, dan delta. Sedangkan mereka yang sudah balik, usia berapapun dia, dia adalah sudah dewasa, artinya gelombang otak betanya sudah ada. Nah itu sendiri kalau di pediatrik umur berapa sih Dokter Ari? Kalau di pediatrik ya, yang namanya anak itu. Nah, kalau definisi anak kan sebenarnya dari sejak lahir, artinya sampai dia 18 tahun atau belum menikah. Nah, artinya populasi kami sebenarnya cukup luas, Teh. Tapi yang unik, implementasinya justru saya beragam di setiap usia. Dan ini yang mungkin disclaimer kedua adalah, uniknya ya, yang saya melakukan afirmasi dan memberikan sugesti itu sebenarnya tidak hanya pada anak. Nah, ini yang mungkin orang tua juga, loh, kok gitu? Jadi gini, seringkali orang tua, kalau misalnya datang dengan keluhan-keluhan, ini kan kebetulan titel hipnoterapi saya tidak saya cantumkan ya, sehingga tidak semua orang tua atau pasien itu tidak tahu kalau saya punya secara skillful, yang soft skill tentang itu gitu. Tetapi dalam pendekatan saya kepada pasien, biasanya saya pakai ilmu itu baik kepada orang tua ataupun ke anaknya. Contoh sederhana biasanya imunisasi. Nah, imunisasi ini kan biasanya berhubungan sama nyeri ya. Kita cerita kondisi ideal mungkin ya Teh sebelum pandemi. Nah, kalau udah pandemi ini udah repot sebenarnya. Kita bicara tentang sebelum pandemi. Pada saat sebelum pandemi, kita bisa berinteraksi dengan pasien. Kita punya waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan pasien dan kita tidak punya barrier-barrier untuk melakukan interaksi dengan pasien. Sehingga pada pasien yang misalkan mau disuntik dan dia udah takut duluan, nah approach kita agak lebih effort sedikit. Satu, membuat pasien nyaman, dalam hal ini anaknya yang merasa bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan dia. Yang berikutnya, memberikan informasi bahwa apa yang kita kerjakan justru baik buat dia. Nah, yang ketiga yang paling susah adalah meyakinkan anak bahwa prosedur yang kita lakukan, meskipun itu menyakitkan, bisa dikurangi intensitas nyerinya. Nah, di sinilah
di waktu awal-awal saya coba terapkan hipnoterapis dalam artian hipnosis ini. Jadi, sorry ya. Jadi yang kita pakai contoh, saya biasanya pakai konteks awal-awal yang saya bilang bahwa kita pakai sarung tangan itu yuk gitu. Jadi pada saat kita mau periksa, biasanya saya bilang nanti adek sebelum tindakan sama om, yang ini sakit nggak, kerasa nggak? Iya. Nah kita coba nih pelan-pelan. Kita bayangin sekarang om punya sarung tangan ajaib yang nggak kasat mata, terus kita tempel di tangan nih. Nah, kita balut sampai ke sini. Nanti kita mau setik di sini ya, biar kuat gitu. Nah, kita coba terapkan sedikit-sedikit. Metodenya banyak. Nah, metafora itu kan sebenarnya menggunakan kata-kata kiasan yang dalam konteksnya mungkin persepsi anak. Jadi kalau kita dewasa menggunakan kata analogi, tetapi metafora itu coba mendeskripsikan dengan perbandingan atau persamaan yang ada yang difahami dengan anak sesuai dengan tingkatan pemahamannya. Jadi nggak mungkin kita pakai kalimat yang advance, tetapi kita menurunkan sesuai dengan audiens kita. Cara saya bicara dengan anak 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun tuh beda kalau itu. Nah, dengan cara itu akhirnya anak jadi tahu, iya, ini sakit nggak sayang? Yang sebelah tangan yang nggak kita istilahnya, oh iya sakit atau kerasa, yang ini sakit nggak? Iya ya, nggak kerasa ya gitu. Nah, itu yang kita pakai, yang saya pakai pas awal-awal untuk melakukan dalam penerapan hipnosis pada anak. Itu sebelum pandemi ya Teh ya, kita bisa intervensi banyak. Lalu kasus-kasus kedua, kita bicara tentang ada anak-anak dengan kondisi yang memang ada yang seharusnya perkembangannya sudah berkelanjutan, tetapi ternyata memang ada masalah. Nah, dalam hal ini kita coba probing, lalu kita coba informasikan dan kita coba afirmasi. Tapi memang tidak selesai dalam satu sesi ya. Biasanya sambil terapi fitofarmakanya, terapi pengobatan secara obat-obatan jalan, tetapi kita juga melakukan induksi dan kita melakukan sugesti kepada si anak sampai akhirnya post-test itu bisa menetap. Tapi yang agak unik yang tadi saya bilang, populasi yang saya intervensi itu nggak cuma anak, justru banyak kasusnya sebenarnya dewasanya. Karena kekhawatiran, contoh bayi baru lahir, biasanya orang tua agak khawatir, anak saya kenapa ya dok ya begini, asinya sedikit, kenapa ya anaknya kayak nyusu kok keluar lagi, kok anak saya kayaknya nafasnya agak tersengal-sengal. Padahal dalam pemeriksaan kita tidak temukan adanya kelainan. Nah disitulah proses afirmasi saya justru akan bertarget pada ibunya. Nah, jadi sih Teh, informasi dan pembelajaran yang saya dapat dari Teteh sama Trans itu sama teman-teman itu aplikatif banget sih, bisa diterapkan. Masya Allah, barakallah Dokter Ari. Ya, jadi memang ternyata ruang lingkupnya tuh banyak sekali ya Dokter Ari. Tadi dari anak begitu lahir pun sampai 18 tahun itu Dokter Ari temukan ya seperti itu. Contohnya tadi anak yang 1 tahun sampai 5 tahun beda cara penerapannya dan cara afirmasi dan sugestinya ya. Pertama tadi yang saya lucu sekali yang itu yang pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan aja. Anestesi itu tekniknya. Pain management itu. Nah ya, jadi sebenarnya pain management dalam artian gini kan, seringkali orang merelasikan hipnosis itu dengan pain management. Sekarang kan udah ada pain management dengan bahkan ada subspesialistik ya. Jadi kayak anestesiologi itu kan ada subspesialistik untuk belajar pain management. Bahkan seorang neurologis pun juga ada pain management dan mereka dengan teknik-tekniknya juga. Nah, kita sebagai orang tua sebenarnya bisa juga melakukan teknik yang serupa tetapi tidak dengan menggunakan obat-obatan, tapi menurunkan ambang nyeri seorang anak dengan cara tadi memberikan sugesti bahwa ini bukan sesuatu yang membahayakan, ini bukan sesuatu yang menyakitkan, ini bukan sesuatu yang akhirnya anak jadi nggak nyaman. Nah, pola itu gunakanlah metafora-metafora atau pendekatan-pendekatan yang difahami anak dan kita memberikan sugesti yang berulang-ulang yang bisa dia terima, yang akhirnya menjadi suatu kenyataan yang dia dapatkan pada saat itu. Nah, cuman bedanya adalah saya nggak melakukan itu dengan posisi preinduksi induksi yang sampai panjang banget, tetapi dengan konteksnya pendekatannya adalah dengan bercerita, bernarasi, lakukan stimulasi secara superficial ke dia, ke permukaan kulitnya, sampai akhirnya proses itu bisa diterima dan afirmasinya dijalankan dan kita uji. Pada saat sugestinya sudah masuk, ini kan sugesti nih yang utama nih ya. Sugesti ke si anak, dan itu kita ulang-ulang, dan kalau saya bilang ya, seperti kata
Tehana dulu repetisi itu deh bermanfaat dan benar. Kalau sama orang dewasa kan repetisinya di deepening ya. Setiap masuk ke dalam kita repetisi lagi, deepening lagi, repetisi. Nah kalau ini kita bikin analogi itu yang ini kerasa nggak? Enggak ya. Yang ini enggak ya. Wah makin hebat nih kamu nih. Yang ini nggak kerasa ya. Wah, nah pola itu yang kita bikin sehingga anak juga dengan senang kita melakukan menerima sugesti kita, dan pada saat itu baru kita evaluasi, wah ini bisa, oke deh kalau gitu kita coba ya, just udah selesai, keren banget. Nah di sini ada keuntungan bahwa anak pun punya ruang imajinasi yang sangat hebat. Mereka nanti bilang, oh iya aku bisa gini gini gini, besok adek digituin aja om. Nah itu kan jadi enak ya sebenarnya posisi ini, dan beneficial banget. Satu, menyamankan anak, yang kedua orang tua pun jadi nggak takut, dan dia pun juga jadi apa ya, jadi pribadi yang lebih menyenangkan, karena biasanya kekhawatiran itu muncul karena apa asumsi kan. Jadi anak tuh takut ke dokter misalkan karena udah dicekokin dari lingkungan. Nah itu yang harus kita intervensi lebih banyak. Iya gitu teh. Yang setuju. Jadi berarti dokter Ari pun akan menterapi secara tidak langsung orang tua ya, yang memasukkan asumsi-asumsi terhadap anak ya. Jadi kan otomatis kalau anak-anak dokter tuh lari ya, takut disuntik gitu. Pasti gitu. Apalagi vaksinasi pasti ya, dokter anak mau nggak mau dari begitu. Mau kan jarum sama suntikan kan biasanya gitu. Otomatis si ibunya dikasih tahu juga ya dokter Ari ya. Ibu katakan Bu anak ini. Dan saya setuju sekali dokter Ari cerita, jadi bahwa tadi anak itu dibantu dengan cerita. Karena sebuah cerita itu di kitab suci apapun adalah sebuah cerita yang diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, pada saat pikiran bawah sadar itu masuk dan cerita itu diterima, nah anak itu menjadi percaya diri. Betul, dokter Ari setuju. Karena kalau mau otaknya turun apa sampai ke teta tadi ya, bikin percaya diri dan yakin bahwa oh saya bisa, saya mampu. Mau lagi dong nanti sama Om Ari ya disuntik gitu. Ternyata nyaman ya, udah dikasih itu sarung tangan yang dingin. Masya Allah. Jadi betul-betul cerita itu sangat masuk ke semua kalangan ya, betul ya, termasuk ibu ya. Ya, justru malahan kalau saya bilang tadi sih, yang uniknya dalam profesi kami, saya pribadi akhirnya sebenarnya banyak penyakit yang mungkin tidak manifestasi sebagai penyakit yang sebenarnya dan seharusnya tidak dikhawatirkan secara berlebih, tetapi kekhawatiran orang tua yang membuatnya jadi akhirnya jadi improper lah, tidak tepat gitu. Nah pada saat itu memang intervensi itu justru dilakukan pada orang tua. Seperti contoh yang tadi, kalau kasus pada bayi baru lahir biasanya terkait sama ASI-nya. Kalau pada saat anaknya sudah masuk ke dalam batita, biasanya merasa bahwa anaknya sakit. Seringkali berbicara bahwa anak saya kenapa ya dok ya nggak mau makan, anak saya ada masalah nggak dengan ususnya ya, anak saya kok dikit-dikit batuk ya. Padahal kalau di probing lebih lanjut sebenarnya permasalahannya adalah gimana lingkungan yang berinteraksi terhadap dia, dan ternyata banyak secara statistik yang mungkin tidak bisa dibuktikan secara jelas ya, tetapi dari perjalanan saya dalam berpraktek bahwa sakitnya anak itu sebenarnya intervensi lingkungan yang terjadi, bukan anak kita terima dalam bentuk paket yang salah. Istilahnya kalau misalnya anaknya bukan cacat secara saluran cerna, bukan cacat secara paru, organ atau yang lain yang dibilang suka, anak saya parunya kenapa ya, ususnya kenapa. Tapi saya suka bilang bahwa paket yang kita terima dari Allah itu udah sempurna. Cuman kita melakukan penanganannya atau kita menggunakannya tidak sesuai manual. Akhirnya pada saat kita terima paket, kita kocok-kocok pas dibuka jadi berantakan. Bukan paketnya yang salah, kitanya yang kurang tepat dalam penanganan. Sama seperti anak. Anak sering batuk pilek atau sering diare, sebenarnya kitanya ternyata higienitasnya yang salah. Ternyata polusi yang dapat dari anak. Ternyata makanan yang salah. Nah, pada saat itu akhirnya kita memberikan afirmasi juga kepada orang tua, Bu, anaknya sehat. Kekhawatirannya yang berlebih, karena kekhawatiran berlebih itu nanti jadinya apa? Impulsif dalam penggunaan obat, dikit-dikit pakai obat, dikit-dikit pakai antibiotik, bahkan akhirnya self treatment. Dan pada saat itu yang dampak kedua adalah biasanya dokter shopping. Pada saat dia nggak nyaman dengan satu dokter, nggak dapat obat yang dia minta atau merasa gejalanya masih ada, akhirnya dia pindah ke dokter yang lain dan tidak tuntas. Nah, konteks ini sebenarnya akan jadi satu kondisi yang kalau saya bilang jadi apa ya, gelombang yang berkelanjutan. Akhirnya ibunya pun jadi cemas yang meluas, lingkungan rumah jadi nggak nyaman, berantem sama suami gara-gara anaknya ini loh pasti kecil nih sakit apa segala, suaminya berantem marah apa segala, jadi panjang. Makanya treatment kita justru kalau bisa holistik, lihat siapa yang datang,
apakah memang itu masalah utamanya, dan coba sentuh aspek yang mungkin orang lain perspektifnya tidak dapat. Dan saya dapatnya dari pola pembelajaran ini sebenarnya. Kalau dulu dokter anak mikirnya cuma anaknya doang gitu. Tapi pada saat saya dapat ilmu ini dan saya buka lebih lanjut, iya ya sebenarnya banyak aspek yang kita bisa masuk, bahkan permasalahannya bukan anaknya, tetapi lingkungan yang berinteraksi. Gitu teh. Masya Allah. Alhamdulillah kan masih puas kita belajar nih. Masya Allah, baiklah. Waduh, Insya Allah bermanfaat pisan ya kan. Tadi Alhamdulillah. saya setuju bahwa yang pertama yang mengakibatkan seorang penyakit pada anak adalah intervensi pada lingkungan. Dulu mungkin jangan jauh-jauh lah ya. Kalau sekarang misalnya contoh musim hujan nih, ayo jangan hujan-hujanan nanti sakit, betul nggak? Dari ya, ayo jangan hujan sakit. Pada anaknya sehat, hujan-hujanan terbiasa karena berpikir kalau masuknya terus-terusan adalah asumsinya sakit, maka begitu kena hujan, drop tubuhnya, imun sistemnya tubuhnya turun juga karena pikiran negatif itu ya. Terakhir pikiran negatif kan turun ya, epinefrin, kemudian adrenalin dan kortisol yang muncul, si anak lama-lama stres. Jadi baru kena air setitik juga gerimis langsung sakit. Nah itu saya setuju ya, terakhir intervensi lingkungan sangat. Dan tadi yang kedua dokter Sophie, aduh sedih banget ya kalau sampai seperti itu. Kasihan anaknya juga. Iya betul. Dan betul dan setuju, rata-rata akhirnya membawa masalah itu ke dalam rumah ya, ada perkelahian antara suami dan istri gara-gara anak seperti itu. Ya, oh ya mungkin tadi juga ada yang mau bertanya bahwa jadi sebenarnya bisa kapan pemberian antibiotik sih dok katanya? Masa kalau demam saja langsung dikasih antibiotik? Enggak ya dokter Ari ya? Nah ini konsultasinya agak luas nih. Cuman konteksnya gini sih. Satu, kalau kita bicara terapi, saya suka bilang gini, kalau mau dibilang ya teh ya, dalam praktek saya satu hari misalkan tidak sampai 30%, bahkan tidak sampai 20% pasien saya kasih antibiotik. Aneh ya? Saya itu agak restriktif karena kita dalam konteksnya ada yang namanya rational use of medicine. Gunakan pengobatan hanya bila diperlukan dan bila ada indikasi. Jadi tidak semua sakit panas, terus habis itu langsung dok udah ada antibiotiknya nggak? Nah di sini afirmasi saya ke orang tua masuk. Ya tadi ya, terapannya enak banget sih sebenarnya. Jadi biasanya saya akhirnya pendekatan, kenapa ibu berpikir pakai antibiotik? Ya dok, biar cepat sembuh. Nah sekarang pertanyaan saya, ibu paham nggak sakitnya anak kenapa? Yang kayak tadi tuh, misalkan kita bicara tentang anaknya batuk pilek dok, ini gara-gara kemarin hujan-hujanan. Nah, kenapa hujan-hujanan jadi batuk pilek? Iya kan soalnya kena hujan. Bu, dalam sunnahnya aja Rasul menyatakan sesekali boleh bermain hujan. Dan bahkan ada hujan, dan pada saat hujan, doa itu diijabah. Jadi main hujan, terus habis itu berdoa, tapi setelahnya misalkan boleh masuk ke dalam rumah, mandi air hangat. Nah, di situ kita udah punya poin banyak tuh. Jadi, kalau misalnya sudah dikasih afirmasi, benar kayak Teteh itu tadi bilang, dan bahkan dijawabnya dengan secara ilmiah banget, sampai keluarnya neurotransmitter yang berperan. Tapi konteksnya gini sih, kalau tidak disugesti bolak-balik, anak nggak akan tersugesti seperti itu. Nah, jadi jangan berikan sugesti yang negatif kepada anak yang akhirnya bermanifestasi sebagai penyakit. Dan maaf ya, itu jadi dosa pengasuhan yang akan turun-turun terus. Bayangkan seorang anak yang digituin, terus akhirnya dia jadi pola yang sama akan dia repetisi ke anaknya lagi gitu loh. Kan sayang banget ya. Padahal sebenarnya hujan itu anugerah. Pada saat kita berpikir seperti itu, jadinya hujan itu kayak sebuah musibah. Padahal itu berkah banget. Doa dijabah pada saat itu. Nah, konteksnya pada saat kita bicara tentang tadi, pada orang tua datang dengan keluhan, minta antibiotik dan yang lain, saya suka bilang, Bu, batuk pileknya tuh biasanya gara-gara, ada nggak yang lagi sakit di rumah? Ada nggak yang ini di rumah? Nah, terus habis gitu pada saat kita gali, dan ternyata memang ada. Si kecil sakit batuk pilek karena memang ada kontak. Yang saya suka bilang adalah, esensinya bukan si kecil dikasih obat, Bu. Boleh si kecil dikasih obat untuk mengurangi gejala, tetapi dalam hal ini perlu apa tidak antibiotik, kita lihat dari bukti. Kalau nggak ada bukti dia infeksi kuman, nggak usah. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah, yang sakit di lingkungan juga harus berobat. Yang terjadi kan seringkali gini, Teh. Orang dewasanya yang batuk pilek, terus anaknya juga lagi sakit, tertular dari orang dewasa. Anaknya disuruh berobat, bahkan kalau nggak sembuh suruh ganti dokter dan yang lain. Tapi yang pas saya tanya, di rumah ada yang sakit nggak? Ya itu, bapaknya atau omnya tuh batuk-batuk, makan obat nggak? Ya, paling juga sembuh sendiri dok. Nah, kenapa anak harus dicekokin obat tapi orang tuanya nggak? Jadi putus mata rantainya. Orang tuanya justru harus perbaikan. Pola-pola misalkan makan, misalkan nanya, ini pada saat makan obat,
Ibu, makanannya gimana? Ya biasa dok, kerupuk masih jalan nggak? Es krim masih jalan nggak? Terus habis gitu, misalkan kayak permen-permen masih jalan nggak? Ya kalau nggak dikasih, dia nangis-nangis dok. Umurnya berapa bu? Umurnya baru 4 tahun kan? Anak 4 tahun itu tidak akan keluar ke Indomaret sendiri, sorry, ke minimarket sendiri istilahnya. Dia pasti kan diajak sama orang tuanya. Jadi yang Betul. berkontribusi besar itu siapa gitu. Nggak akan dia bilang tanpa sebab terus bilang minta permen. Enggak. Dia akan minta permen pada saat dia lihat ada permen. Ya. Nggak akan dia bilang katanya, dia kalau nggak makan nggak pakai kerupuk nggak mau dok. Kerupuknya ada di depan mata nggak? Ya itu buat bapaknya, anaknya nggak boleh. Bu, melarang anak itu artinya tidak disediakan. Jangan melarang itu artinya memberikan hambatan kepada dia, tetapi objek ada di depan mata. Nggak akan terbentuk gitu. Nah, pada saat kita memberikan afirmasi bolak-balik, akhirnya pasiennya memang agak jauh datang. Rugi sih untuk beberapa dokter, nggak balik lagi. Nggak, tapi justru kalau saya bilang, pengobatan yang paling baik bagi kasus kita adalah sebenarnya komunikasi dan edukasi. Justru komponen preventif itu adalah yang utama. Karena kalau menghilangkan gejala, simple. Kasih obat sesuai dengan gejalanya, atasi penyebabnya. Kalau memang ada perlu, kasih antibiotik. Tapi kalau nggak ada indikasi, nggak usah. Lalu berikan edukasi supaya ini tidak terjadi berulang. Atau paling tidak, at least, nggak sering banget kejadian. Dan kalau nggak, ya yang ketiga ya, at least yang paling listnya adalah besoknya ibunya bilang, iya dok, batuk pilek kemarin saya kasih es krim ini kebanyakan. Tahu sih salah dok, tapi mohon dibantu dok. Nah di situ kan dia sudah mengurangi ya. Yang tadinya tiap pekan dia datang itu tuh bisa jadi sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Di situ kan artinya kita lihat bahwa edukasi kita berhasil. Jadi jawaban atas pertanyaan, apakah harus pakai antibiotik? Tergantung kasus. Cuman kalau saya pribadi adalah yang paling jarang ngasih antibiotik. Mungkin itu teh. Ya betul, setuju Dr. Ari. Ya, Masya Allah, nggak kerasa ya waktu itu mending cepet bisa. Ini langsung aja yang nge-DM aja. Jawab ya Dr. Ari. Oh ya, tadi yang saya suka sekali Dr. Ari bilang bahwa hujan itu bisa menjadi anugerah dan bisa juga menjadi musibah, tergantung dari asumsi dari orang tua. Saya setuju sekali, bagus sekali, itu harus digaris bawah itu ya orang tua, ayo. Padahal udah betul, hujan itu adalah begitu banyak anugerahnya dan bahkan ada doanya ya. Seperti itu. Iya, masalah Fian itu kan tinggal doa, nanti dijabah. Kenapa malah dibilang malah sakit gara-gara hujan? Kan salah nantinya. Dosa jariah tuh ya, nauzubillah min dzalik ya, Dr. Ari, insyaallah. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi DM saya. Ada 5 pertanyaan Dr. Ari. Makanya kita jawab singkat kali ya. Yang pertama dari Dokter Yusti juga. Dokter Yusti dia alumni Unjani juga, dokter. Angkatan 2000 ke atas ya, 2003 dan 2006 lupa saya. Dia bertanya bahwa hipnopediatrik itu bisa untuk preventif atau hanya terapi saja nih, Dokter Ari? Masya Allah. Ya, jazakillah khair atas pertanyaannya. Cuman tadi kalau misalnya disimak dari awal kan kita bisa lihat ya bahwa hipnosis itu sebenarnya implementasinya luas. Seluas imajinasi dari teman-teman dalam melakukannya. Kalau saya bilang gitu sih. Jangan terpaku dalam frame bahwa kita harus tatap muka, si pasien harus tidur dalam posisi yang baik, lingkungan, dengan ambien suara dengan seperti apa, lalu kita berikan dia sampai proses preinduksi-induksi di pening sampai akhirnya masuk kita dalam sugesti. Karena kita berpikir bahwa sehingga harus kita intervensi. Untuk anak-anak dengan kasus misalkan tamsaking, anak-anak dengan eneresis yang ngompol, anak-anak dengan kondisi misalkan dia sering buang air besar di celana padahal dia sudah lewat usianya, dan kita melihat bahwa ini ada masalah dalam konteksnya pola pikir, stres yang jadi penyebab dasar sehingga dia ada gangguan. Di situ mungkin terapi bisa bermanfaat. Seperti maksudnya hipnosis berperan sebagai terapeutik. Tetapi pada saat kita bicara tentang konteks misalkan pencegahan terhadap asma itu sesuatu yang bisa dilakukan pencegahannya dengan cara tidak bertemu dengan alergennya, tidak bertemu dengan penyebabnya. Nah, memberikan afirmasi bahwa dia harus menghindari komponen-komponen yang jadi alergennya, itu jadi satu aspek pencegahan. Yang kedua, kekhawatiran untuk datang ke dokter misalkan dalam bentuk yang vaksinasi tadi, itu bentuk bukan treatment loh. Pain-nya belum terjadi kan, artinya kan kita melakukan prevensi. Nah, lalu bentuk-bentukan yang lain, misalkan kalau contoh misalkan gangguan perilaku di mana anak akhirnya jadi hiperaktivitas, kita bikin supaya dia agak lebih tenang dan yang lain. Pada saat eksitasinya tidak terbentuk, kita sudah memberikan afirmasi, itu juga bentuk preventif. Jadi kalau dari saya bilang, hipnosis itu luas, seluas imajinasi teman-teman dalam mengimplementasi. Jangan terpaku dalam framework yang
harus dalam kerangka seperti itu. Bahkan dalam implementasinya, saya tidak melewati semua proses itu secara bertahap dengan waktu yang apa ya? Ya tadi ya, preinduksi-induksinya tidak dalam bentuk ini, tapi misalnya dalam bentuk saya tanya jawab, anamnesis aja, saya udah deket sama pasiennya, saya udah pegang tangannya, saya udah masuk loh dalam proses preinduksi-induksinya. Dan saya sudah dalam definisinya dengan cara saya memberikan pendekatan dan membuat rasa nyaman pada keluarganya, pada anaknya itu juga sudah. Tetapi proses yang kita nyatakan sebagai sugesti itu kata kuncinya. Nah, sugesti itu baru masuk kalau kita juga sudah nyaman dan anaknya bisa nerima. Mungkin itu sih, Teh. Kemudian bisa menjawab. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Terjawab ya, Dokter Rizky ya. Setia, Masya Allah. Yuk, lanjut ya, Dokter Ari. Yang kedua juga pertanyaan. Anaknya sudah terlanjur tidak disiplin nih, Dok, dan pemalu. Apakah dengan hipnopediatrik bisa menjadi lebih disiplin dan lebih berani? Ini maksudnya ke terapi mungkin ya, Dokter Ari ya? Nah, kalau ini kan sebenarnya kasusnya jadinya ke kasus kepribadian anak ya, perkembangan Teh. Jadi mungkin kalau secara keilmuan ini overlapping dengan seorang jawaban dari psikolog anak. Cuman dalam perkembangan saya sih bisa menjawabnya gini. Teman dapat seorang anak itu di ujung dengan problems. Tetapi apakah teman-teman, ini kita bicara misalkan orang tua ataupun kita praktisi kesehatan. Untuk praktisi kesehatan, apakah teman-teman sudah melakukan atau menyediakan waktu yang cukup untuk mencari tahu penyebab dasarnya apa? Dalam artian dia ada gangguan perkembangan nih, anaknya jadi introvert, anaknya jadi takut, anaknya jadi nggak mau, pemalu, definisi sebagai orang tua. Tetapi lalu muncullah tuntutan orang tua, ini anak jadi nggak mau sosialisasi dok, ini anak begini-begini. Coba, permasalahan pertamanya, anak itu tidak akan terbentuk dengan kondisi tertentu tanpa ada interaksi lingkungan. Anak itu datang dengan posisi yang netral, kita yang lagi molding. Nah, moldingnya itu artinya interaksi dari bapaknya, ibunya, neneknya. Dalam hal ini, caregiver lah. Kenapa? Karena keluarga milenial sekarang ini, bapak ibunya bekerja dengan argumentasi untuk mencari nafkah untuk anaknya, tetapi asuhan diserahkan, bukan hak asuhan ya. Tanggung jawab pengasuhan diserahkan kepada neneknya, atau misalkan siapapun. Ada masalah, baru klaim. Ini jadi masalah kan. Nah, untuk anak-anak yang introvert, suaranya agak ini nggak Teh? Ya, enggak, jelas kok. Ya. Untuk yang anak yang introvert, biasanya permasalahannya adalah ada fase anak, fase oral yang terganggu pada saat awal. Artinya apa? Hak otonomi dia diganggu pada saat perkembangan di awal-awal. Nah, jadi konteksnya, problem permasalahan itu harus kita mulai dari situ. Jadi kalau misalnya kasus yang tadi, apakah anak jadi disiplin dengan kondisi tersebut? Kalau saya suka bilang, kita cari tahu dulu nih masalahnya. Mungkin agak panjang jawab penjabarannya, cuman sederhana saya jawabnya gini sih Teh. Hipnosis bukan easy way out ya. Karena konteks pada saat kita mencoba menghilangkan satu kebiasaan, tanpa mencari tahu permasalahan dasarnya, itu hanya mengkamuflase kondisi yang akan jadi masalah di waktu depan. Jadi membuat anak percaya diri dengan sugesti berkelanjutan bisa, tetapi itu akan hanya memoles satu fase yang sebenarnya udah retak. Justru yang saya lakukan adalah biasanya ya tadi target hipnosis saya bukan si anak aja, saya ngejar ke orang tuanya. Karena saya lihat di situ anaknya lagi duduk, kamu yang benar duduknya, nggak usah kayak gitu. Anaknya jadi di sini saya sudah bisa lihat bahwa otonomi si anak udah diambil alih nih, gitu. Kemampuan dia untuk kebebasan dia untuk berbicara juga sudah diambil alih. Nah pada saat ini biasanya saya bilang, ya Bu, ini kalau kayak gini sih sepertinya harus ada diajarin lagi, kenal sama orang, nggak biar kayak ini. Tapi ibunya juga mungkin perlu begini ya, perlu begini. Nah itu yang biasanya akhirnya jadi lebih masif sih Teh. Ingat ya, mungkin timeline saya adalah hipnosis bukan easy way out, tetapi dengan hipnosis ini teman-teman bisa lihat permasalahan dasar utamanya apa dan coba intervensi berdasarkan permasalahan tersebut. Tidak selalu sebenarnya yang diminta oleh pasien adalah yang dia butuhkan. Ini yang agak unik ya. Ya, betul. Ya, berarti inilah intinya. Pada saat kita menunjuk anak kita begini satu jari, 3 jarinya ke orang tua ya. Gitu kalau kata saya mendingan gitu ya. Ibu menunjuk anak begitu, perbaiki dulu ibu ya. Bapak menunjuk anak ibu begitu ya perbaiki. Ada yang salah cara asuhnya, kemudian cara mendidiknya, atau bahkan sudah mendominasi tadi apa motorik anak aja udah dominasi ya cara duduknya. Seperti itu ya, tertarik, Masya Allah. Ya, yang ketiga juga kayaknya nyambung nih ya pertanyaannya. Bila orang tua mensugesti keinginannya nih,
Dokter Ari, kepada anaknya, dan ternyata yang dimasukkan orang tua itu bukan minat atau bakat anaknya itu sendiri. Apakah anak bisa menerima dan ikhlas atau malah jadi stres katanya? Ini pertanyaannya agak tricky ya, cuman konteksnya gini, kalau pertanyaan dirubah, apakah anak bisa diterima? Apakah, aduh, apakah sugestinya bisa diterima? Agak tricky. Enggak? Dokter Ari enggak? Oke, kalau pertanyaannya saya sedikit, apakah sugestinya bisa diterima sama anak pada saat ada keinginan dari orang tua? Dengan hipnosis bisa. Tanpa kuncinya itu ya, untuk yang pertama menjawab. Tetapi pertanyaan saya kepada orang tuanya, itu keinginan anak atau keinginan ibu? Ya. Keinginan orang tua. Kalau keinginan orang tua tetapi ternyata value-nya tidak ada untuk dia, tapi merupakan harapan orang tua terhadap membentuk anak sesuai dengan keinginan orang tua, coba dilihat lagi. Contoh misalkan, dok, saya pengen anak saya bisa berani ngomong apa segala deh, tapi ternyata dia bukan tipikal yang punya kecerdasan verbal, yang justru makan dia akan bisa ngomong, tetapi tetap aja dalam setiap kali dia mau ngomong, dia butuh persiapan panjang untuk bisa ngomong dan stres. Kayaknya itu ada di jantung si anak gitu lah. Coba kenali anak lebih baik. Pada saat kita mengharapkan anak berubah sesuai dengan keinginan kita, pertanyaan baliknya dari saya ke orang tua adalah, sejauh mana itu kenal anaknya tuh? Nah ini yang kadang suka bikin kaget, pertanyaan ini biasanya bikin orang tua jadi bingung. Ya saya kenal dok, coba ibu satu hari berapa jam sih sama dia gitu. Pertanyaan kedua, kalau misalnya anaknya udah cukup besar, ibu tahu nggak teman baiknya dia siapa? Ibu tahu nggak warna favoritnya dia apa? Tahu dok, pink. Yakin bu? Udah pernah nanya belum sama dia? Dek, warna kamu apa sukanya hijau? Nah, seringkali kita merasa kita kenal anak dan kita mensugestikan anak dia warnanya pink sama biru, padahal dia bukan suka pink dan biru. Ya, betul. Itu sih, mungkin untuk teman yang bertanya tadi, apakah hipnosis bisa membuat satu kebiasaan baru untuk anak sesuai dengan keinginan? Bisa. Semudah kita bikin orang yang ngerokok jadi hilang. Tetapi permasalahannya, apakah itu benar-benar yang dibutuhkan seorang anak, atau sebenarnya keinginan orang tua yang tidak tercapai pada saat kecil dan diminta untuk jadi anaknya seperti itu. Mungkin itu ya. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali Dokter Ari. Ya, intinya orang tua harus terlibat dan mencari akar permasalahannya Dokter Ari ya, bukan hanya memoles di atas saja. Oke, Masya Allah, waktu tidak terasa. Mungkin untuk penutup Dokter Ari silahkan tipsnya untuk para orang tua dalam mendidik dan membenahi pola pikir anak, bahkan memasukkan sugesti yang baik. Silahkan tipsnya dari Dokter Ari sebagai penutup. Masya Allah, info message kali ya. Satu, saya sampaikan ke orang tua siapapun itu yang suka konsul ke saya adalah, insya Allah anak yang kita terima paketnya menurut definisinya dia dari Allah. Jadi mau dia, maaf ya, punya cacat, misalkan tangannya yang kurang 1, jarinya ada 6, atau misalkan dia agak terlambat untuk berbicara, paketnya udah lengkap. Kitanya yang harus menerima paket lengkap itu. Artinya apa? Pahami bahwa itu sudah selesai, tinggal kita yang mencoba mengoptimalkan. Itu satu. Yang kedua, tiap anak punya keunikannya sendiri. Definisi kecerdasan tiap anak tidak sama. Ada anak yang cerdas untuk olahraga, dia larinya luar biasa, orang suka bilang hiperaktivitas. Anak saya kayaknya hiperaktif dok, bisa nggak dibikin supaya dia lebih tenang? Tapi ada orang lain lagi yang orang tuanya merasa bahwa dia diam terus. Nah, artinya apa? Pada saat kita mindsetnya berubah bahwa anak saya emang normalnya gini, ya kita optimalkan kemampuan dia sehingga kita bisa selesai. Kita nggak akan ngerasa bahwa itu ada masalah. Jadi coba menerima bahwa setiap anak unik dan pendekatan tiap anak tidak sama. Dan yang ketiga adalah pada saat kita mendapatkan satu kondisi anak sakit ataupun yang lain yang tidak sesuai, sebelum kita berpikir bahwa anak memang sakit, coba muhasabah dulu ke kita. Ada nggak dari masalahnya kita yang berinteraksi dan kita memberikan pengasuhan yang salah ke dia, atau kita memberikan intervensi lingkungan yang jelek untuk dia. Anak semudah misalkan anak diare gara-gara kita ngasih makan yang nggak sesuai. Semudah anak batuk pilek sebenarnya gara-gara kita yang sakit tapi tidak berobat. Gitu. Jadi sekarang itu dulu aja tehnya, nanti bisa direpot sendiri sama nanti atau sama teman-teman.
Masya Allah, hatur nuhun pisan Dokter Ari. Alhamdulillah azan maghrib sudah berkumandang dan terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan Sabtu ini menjadi manfaat untuk siapapun, bagi sahabat maupun kita berdua Dokter Ari ya. Barakallahu fiik. Dokter Ari atas waktunya. Salam untuk Dokter Willy dan anak-anak. Sama teteh buat Akang juga sama pastikan di rumah. Dokter Ari. Teteh, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin yang benar datangnya dari Allah, yang kurang dari saya, kurang sempurna mohon dimaafkan. Sama-sama Dokter Ari. Ya, nuhun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa. Semoga ilmu yang didapat dari Dokter Ari begitu bermanfaatnya, begitu bermaknanya di hari Sabtu seru sore ini, dan azan maghrib yang berkumandang sebagai saksi bahwa apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan pada saat ngobrol asik tuntas barusan ini membawa makna yang luar biasa dan manfaat luar biasa. Terima kasih untuk sahabat IG Live yang selalu setia bergabung di sini, dan semoga menjadi kebersamaan, menjadi kebermanfaatan semua untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di hari Sabtu minggu depan di acara ngobrol asik tuntas bersama para pakar alumni Trans Hipnoterapi Education Center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Pamit.